Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi di blog saya. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Agar teman-teman semua sayang dengan blog saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Desi Kristiani Manik. Saya dari kelas K221 MNR, program studi manajemen, dan saya dari Universitas Teknologi Digital. Dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Hulze P. Puriana SE MSI. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke materi etika bisnis dan profesi. Yuk, kita dengar sama-sama ya. Pertama, kita membahas apa sih itu etika bisnis dan apa etika profesi. Kita akan mengenal dulu terlebih dahulu etika. Etika adalah suatu perbuatan standar yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Sedangkan etika bisnis, keseluruhan dari aturan-aturan etika, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak-hak dan kewajiban produsen dan konsumen, serta etika yang harus dipraktikkan dalam bisnis. Adapun etika profesi, yaitu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok agar dapat menghasilkan keahlian yang khusus, sehingga etika profesi ini filsafat atau pemikiran rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota masyarakat. Sifat-sifat seorang profesional yaitu menguasai ilmu pengetahuan yang terkait dengan tugas dan bertanggung jawab, sehingga memiliki integritas yang tinggi dan mampu bekerja secara profesional. Selanjutnya, kita akan mengenal komponen apa yang terdapat dalam etika. Pertama, kita akan membahas komponen sumber. Komponen sumber ini teman-teman, di mana di dalamnya terdapat ada kemauan individu, konsensus sosial, dan nilai pribadi. Kedua, ada komponen mekanik, di mana komponen mekanik ini dilakukan melalui berbagai metode. Untuk apa? Untuk mencapai konsensus tadi, seperti hasil negosiasi yang disepakati tidak boleh membanting harga. Ketiga, yaitu ada produk. Produk ini adalah kesepakatan individu dalam masyarakat, seperti yang dibeli mendapatkan garansi. Ya, contohnya seperti kayak kita beli kulkas, dimana kan setiap kita membeli sebuah produk pasti ada garansinya. Dan keempat itu aliran etika. Aliran etika ini adalah aliran deontologi di mana kewajiban moral dapat diketahui secara intuitif. Sedangkan aliran teologi ini adalah aliran yang menilai perbuatan orang dari tujuannya. Jadi aliran etika ini ada dua ya teman-teman. Aliran deontologi yang kewajiban moralnya dapat diketahui secara intuitif, dan aliran teologi, aliran yang menilai perbuatan orang dari tujuannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Di sini dapat kita lihat hak yang terdapat pada konsumen itu yaitu hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang atau jasa. Sedangkan kewajibannya membaca petunjuk informasi dan prosedur pemakaian serta membayar dengan nilai tukar yang disepakati. Ada juga hak terhadap produsen, di mana hak untuk produsen itu yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk melakukan pembelaan diri, dan hak untuk rehabilitasi nama baik. Sedangkan kewajiban yang terhadap produsen yaitu beritikat baik terhadap usaha dan memberikan informasi yang benar. Prinsip etika baik dalam bisnis maupun profesi. Ada 3 ya teman-teman, yaitu pertama membangun kepercayaan antara anggota masyarakat. Jadi baik dimanapun kita berada, baik di tempat kerja ataupun di lingkungan masyarakat, kita harus dapat membangun kepercayaan. Agar apa? Ya agar apa yang kita lakukan dapat dipercaya oleh baik atasan kita ataupun baik masyarakat di lingkungan kita. Kedua yaitu menjaga etika untuk melindungi reputasi nama baik. Nah, dengan kita dapat beretika baik, kita juga bakal dapat membuat nama kita akan baik, ataupun nama kita akan dijunjung tinggi, gitu, akan terkenal jika kita etikanya baik. Tapi jika kita etikanya buruk, maka nama kita juga akan buruk, gitu ya. Dan ketiga yaitu bersikap jujur. Selanjutnya,
Fungsi kode etik bisnis dan profesi. Fungsi kode etik bisnis dan profesi adalah di mana ini sebagai alat pengendalian sosial dalam mendisiplinkan ke arah yang lebih beretika. Tentunya kode etik profesi jika diterapkan akan membawa perubahan perusahaan dan diri sendiri secara profesional, akan menjadi lebih baik dan akan menjadi seseorang yang diandalkan, dipercaya, dan pasti bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Fungsi kode etik profesi ada juga etika dalam kantor. Jadi teman-teman, etika itu bukan hanya ada di dalam lingkungan saja, tetapi di kantor juga ada, di rumah juga ada. Nah, di sini kita akan bahas etika dalam kantor. Etika dalam kantor dapat diartikan sebagai aturan sosial yang digunakan dalam bertingkah laku secara jujur dan tulus dan selalu beretikat baik yang dapat diterima oleh pimpinan dan karyawan di lingkungan kantor. Etiket yang terdapat dalam kantor yaitu tutur sapa. Jadi di saat kita berada di kantor, kita harus saling sapa satu sama lain. Kita tidak boleh cuek ataupun kita tidak boleh sombong. Sarana bekerja. Sarana bekerja ini maksudnya seperti kayak kita di tempat kerja, sarana apa yang kita gunakan di tempat kerja itu harus kita lakukan dengan baik dan berkomunikasi melalui telepon dan menjalin hubungan kerja yang baik. Di saat kita menjalin hubungan kerja yang baik, maka semua pekerjaan yang akan kita lakukan akan memperoleh hasil yang terbaik. Jadi, etika yang kita punya itu harus kita terapkan dalam kantor. Ya teman-teman ya, kita jangan menggunakan etika dalam kantor, yaitu etika yang tidak sopan, etika yang tidak bertanggung jawab, karena itu akan mengganggu reputasi nama kita. Ada juga berpenampilan sesuai dengan profesi. Penampilan merupakan salah satu aspek penting dalam pergaulan hidup sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat dan di lingkungan kantor. Penampilan juga dapat menimbulkan rasa hormat dari orang lain terhadap penampilan kita. Penampilan yang rapi dan sopan dapat memberikan kesan bahwa kita menghormati orang yang kita jumpai. Penampilan dapat menilai sikap kita baik dari kondisi fisik, kebersihan dan kerapihan, perawatan tubuh, perawatan rambut, wajah, dan tangan serta kaki. Ada juga kita yaitu table manner. Table manner ini adalah seperangkat aturan dalam jamuan makan, mulai dari cara duduk, cara bersosialisasi, dan cara menggunakan peralatan makan, serta pada saat menyantap hidangan. Aturan dalam table manner yaitu cara duduk. Jadi cara duduk ini kita harus duduk tegak. Ya, cara duduk ini kita harus duduk tegak. Kedua, cara menggunakan napkin. Napkin ini adalah seperti kayak tisu ataupun lap-lap yang kecil seperti itu. Nah, ini bisa digunakan baik dibuat alas di kaki, di paha, ataupun buat hiasan di atas meja makan. Ketiga yaitu cara menggunakan alat makan. Dan keempat, etika menyantap hidangan. Hal yang harus diperhatikan saat menerima undangan yaitu siapa yang mengundang, jenis acara dari undangan itu kita bisa dapat berpenampilan baik itu kita bisa menggunakan black tea, cocktail, ataupun business best, dan waktu undangan. Aturan dalam table manner formal. Aturan dalam table formal ini ada 3 ya teman-teman. Pertama, kursi jangan terlalu dekat ataupun jangan terlalu jauh. Kedua, kita dapat berdiri tegak. Itu tadi yang seperti tadi yang kita bilang cara duduk. Ketiga, posisi kaki normal. Baiklah teman-teman, sekian vlog dari saya. Sekurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton vlog saya, dan terima kasih juga kepada Bapak Pulung yang telah mengajarkan materi etika bisnis dan profesi dalam semester 3 ini. Kiranya materi yang telah disampaikan dalam semester 3 ini dapat saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari, baik di lingkungan maupun di tempat saya bekerja.
Terima kasih teman-teman, dan terima kasih Pak Pulung. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.